Pernikahan di Desa Barunang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah berujung maut. Pertikaian pecah saat pesta berlangsung hingga menyebabkan ayah mempelai pria menghabisi nyawa seorang tamu. Perkelahian berujung maut terjadi saat pesta pernikahan salah seorang warga digelar di Desa Barunang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Peristiwa bermula saat Hendy, mempelai pria, terlibat pertikaian dengan salah seorang tamu bernama Isa. Saat keributan terjadi, korban yang bernama Yudi menyerang mempelai pria. Tidak terima sang anak diserang, ayah dari mempelai pria menyerang korban dengan senjata tajam hingga akhirnya tewas. Jadi tersangka ini sebagai pelaku pada saat kejadian sedang mengawinkan dalam acara resepsi anaknya. Nah, pada saat itu ada perkelahian antara anak dari korban tersangka ini dengan orang yang menghadiri pernikahan tersebut. Nah, melihat hal itu, sang ayah ini tidak terima dan berusaha membela anaknya dengan membawa pisau ini. Pelaku ditangkap Polres Kapuas dan terancam hukuman maksimal hingga 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Ali Surahman, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan pelecehan penumpang saat rapid test di Bandara Soekarno-Hatta terus berlanjut. PT Kimia Farma selaku penyedia rapid test melanjutkan kasus tersebut hingga ke ranah hukum. Kasus dugaan pemerasan dan pelecehan seksual diduga dilakukan oleh oknum tenaga medis rapid test terhadap penumpang wanita berinisial LHI. Pihak Kimia Farma selaku penyedia rapid test menyatakan akan menempuh jalur hukum. Sementara oknum tenaga kesehatan berinisial EFY saat ini telah diberhentikan. Selain itu, status pelaku dikatakan bukan seorang dokter. Ya, kami sudah memproses secara internal yang bersangkutan sehingga sudah tidak bekerja lagi di Kimia Farma sejak tanggal 17 September 2020. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau boleh tahu status terakhir dia apakah dokter atau paramedis atau sekolah atau gimana Pak? Ya, yang bersangkutan adalah tenaga kesehatan. Kami memang sedang dalami juga. Perlu waktu memang, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta menjelaskan hasil rapid test korban sejak awal menunjukkan non-reaktif. Namun oknum tenaga kesehatan tersebut justru memanipulasi hasil guna meraup keuntungan pribadi. Korban mengaku diperas dan dilecehkan saat hendak berangkat dari Bandara Suta menuju Nias, Sumatera Utara pada tanggal 13 September lalu. Ia mendapat tawaran untuk mengubah hasil rapid test dari reaktif menjadi non-reaktif oleh pelaku. Manipulasi data rapid test ditawarkan oknum itu dengan imbalan sejumlah uang. Ternyata, setelah dibayar, oknum tenaga kesehatan itu justru melecehkan korban. Yang sudah kami komunikasikan dengan teman-teman penyelenggara ini, sebenarnya tidak ada dokumen yang dipalsukan. Artinya saya tegaskan bahwa tidak ada ini hasil yang reaktif kemudian diubah menjadi non-reaktif. Memang sedari awal ini hasilnya sebenarnya non-reaktif, tetapi ini ada oknum yang kemudian mencari keuntungan lain karena ini kan sebenarnya ada proses di mana hasil dibaca itu memerlukan waktu. Nah, sebelum waktunya itu keluar, ini ada kejadian seperti ini. Hingga kini pihak berwajib terus menyelidiki kasus dugaan pelecehan oleh oknum tenaga kesehatan ini. Di antaranya dengan memeriksa terduga korban pelecehan yang saat ini berdomisili di Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya sudah ada Kombes Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat siang Pak Yusri. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Yusri, apakah korban ataupun PT Kimia Farma selaku penyedia rapid test sudah membuat laporan polisi? Kemarin itu 3 petugas dari Bandara Metro Suta ya, Soekarno-Hatta yang memang menjemput bola langsung ke Bali. Sejanjian dengan saudari L yang merupakan korban yang kita ketahui bersama bahwa memang ada cuitan sekitar tanggal 18 yang lalu di media sosial Twitternya
yang merasa dilecehkan, baik itu pelecehan seksual maupun juga adanya penipuan yang dilakukan seorang oknum tenaga kesehatan pada saat si korban ini akan berangkat ke Pulau Nias. Pada saat itu memang ada ketentuan untuk persyaratan adalah rapid test yang kemudian dinyatakan bahwa yang bersangkutan itu reaktif, ya sehingga tidak bisa berangkat. Nah, kemudian ditawarkan untuk bisa berangkat, bisa dirubah hasil daripada rapid tersebut, tetapi dengan harus mengeluarkan biaya sekitar 1,4 juta. Dan pada saat dilakukan pembayaran melalui e-banking, korban juga merasa dilecehkan ya seksual oleh si oknum tersebut. Ini kemudian beredar di media sosial dengan sikap dari Polres Bandara Suta melakukan penyelidikan, bahkan sudah memeriksa berkoordinasi dengan AOCC Bandara untuk mengetahui CCTV-nya, kemudian juga sudah memeriksa dari PT Kimia Farma sebagai penyedia fasilitas rapid test di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3 juga sudah diperiksa, dan memang menurut pengakuan tidak ada sama sekali pemalsuan dokumen, tetapi memang ada penipuan yang dilakukan oleh si oknum ini yang memang hasilnya sebenarnya non reaktif, tetapi dilaporkan itu reaktif. Nah, ini masih kita dalami dan petugas masih melakukan pemeriksaan. Kemarin sudah kepada si korban juga sudah mengakui semuanya. Bahkan hari ini kita jadwalkan sedang melakukan pemeriksaan kepada P2TP2A ya sebagai alat bukti untuk mengetes psikologi daripada korban yang ada di Gianyar, Bali. Begitu, Mbak. Pak Yusri, kalau berdasarkan hasil pemeriksaan CCTV, apakah memang dibenarkan ada kasus pelecehan seksual karena lokasinya sendiri berada di dalam bandara, Pak? Kita masih mendalami semuanya, Mbak. Ya, beberapa alat bukti dan barang bukti sedang kita kumpulkan semua, juga keterangan-keterangan saksi-saksi, bahkan saksi ahli semuanya, termasuk juga ada transfer yang dilakukan melalui e-banking kepada si oknum tersebut sejumlah 1,4 juta, dan ini sudah kita kumpulkan semua dari si pihak terlapor ya, karena sudah membuat laporan polisi. Dengan cara kami menjemput bola ke sana, ketika petugas yang kami sampaikan tadi berangkat ke Bali sana untuk menemui si korban, karena korban tidak bisa untuk berangkat ke Jakarta. Gitu, Pak. Kalau untuk pelaku sendiri hingga saat ini apakah sudah ditahan ataupun dimintai keterangan seperti itu? EF sementara ini memang kita sedang gelarkan, kita akan rencana untuk memanggil dan bahkan menjemput, dan kita menunggu nanti dari hasil gelar perkara sore ini yang dilakukan oleh tim Reskrim Polda Metro Jaya untuk menentukan dan mengambil langkah-langkah selanjutnya. Kemungkinan akan kita panggil atau jemput paksa kondisi saudara oknum EF ini. Baik, Pak Yusri, mengingat korban berdomisili di Bali, bagaimana nantinya untuk proses pemeriksaan korban? Kami sudah sampaikan tadi bahwa kami menjemput bola ke sana dengan ketergantungan bahwa si korban ini atau pengadu awalnya ini tidak bisa datang ke Jakarta, sementara sudah ramai di media sosial juga, bahkan sudah jadi ini ya di beberapa media mainstream yang ada. Itu yang kemudian kita berinisiatif untuk menjemput bola dari tim Reskrim Polres Bandara Suta berangkat ke sana. Hari ini masih di sana, Mbak. Siang ini sudah memeriksa alat bukti ya, atau saksi ahli psikologi P2TP2A Gianyar, Bali untuk melengkapi semua berkas-berkas yang ada. Nanti akan kita lakukan melengkapi itu berkas yang ada di Jakarta ini, Mbak. Baik. Jika nanti diketahui ada praktik pelecehan seksual dan juga penipuan, pasal apa yang mungkin akan dijatuhkan atau bisa dijatuhkan kepada pelaku? 378 penipuan jelas ya. Di situ ada penipuan yang dilakukan oleh si oknum tersebut. Nanti kita akan gelarkan sore ini apakah memang bisa dibuktikan untuk 294 atau 368 di sini ya, pencabulannya dalam hal ini akan kita nanti buktikan. Kemudian di pasal 267 pemalsuan dokumen, kami sudah memeriksa dari PT Kimia Farma untuk kita klarifikasi, memang tidak ada pemalsuan, tapi ada pembohongan yang dilakukan oleh oknum ini, yang memang hasilnya si korban sebenarnya non reaktif, tetapi disampaikan adalah reaktif. Baik, terima kasih Pak Yusri atas informasinya. Semoga kasus ini bisa segera diusut tuntas agar tidak kembali terjadi. Pemirsa, polisi menangkap 3 pemuda pelaku pemerkosaan gadis di sebuah hotel di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku mengaku memperkosa korban dalam kondisi mabuk. Satu persatu pemerkosa gadis di sebuah hotel di Jalan Todopuli Raya 3, Panakukang, Kota Makassar ditangkap personil Resmo Polsek Panakukang.
3 pelaku ditangkap di tempat berbeda. Menurut penuturan salah seorang pelaku, ia dan 6 rekan lainnya memanfaatkan kondisi korban yang sedang mabuk berat. Mabuk berat, Pak. Sudah mabuk berat? Iya. Kenal di mana dengan korban? Kenal di Barcode. Oh, di THM? Iya. Setelah itu diajak ke? Saya tidak tahu, Pak, dia bakal dibawa ke hotel, jadi saya ikut saja. Sebelumnya, korban melapor ke polisi dan mengaku telah diperkosa di sebuah hotel di Jalan Todopuli Raya 3, Panakukang, Kota Makassar. Korban diperkosa bergantian saat di bawah pengaruh alkohol. Polisi kemudian mendatangi hotel dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti. Ketujuh pelaku kini terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya soal kasus pencabulan seorang gadis di Makassar, kita sudah tersambung dengan Kapolsek Panakukang, Kompol Jamal. Selamat siang, Pak Jamal. Selamat siang, Mbak Dita dan Baik. Mbak Stefani. Bagaimana hasil penyelidikan hingga saat ini, Pak? Sudah masuk di tahap mana? Jadi kami dari Polsek Panakukang, khususnya unit Reskrim, sekarang sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban maupun 7 orang pelaku yang kami amankan. Insya Allah siang ini kami akan lakukan gelar perkara untuk menentukan status dari 7 orang tersebut. Baik, jadi 7 pelaku ini seluruhnya sudah berhasil diamankan ya, Pak Jamal? Sudah, Pak, sudah. Baik, bagaimana untuk kondisi korban saat ini? Untuk kondisi korban, alhamdulillah baik-baik saja, Mbak. Sementara sore ini akan kami panggil juga untuk melakukan pemeriksaan tambahan, karena memang kemarin semenjak kami amankan 7 orang pelaku itu, kami langsung lakukan prarekod di TKP untuk lebih mengetahui peran masing-masing para pelaku ini. Bagaimana peran masing-masing dari 7 korban ini, Pak? Siapa inisiatornya, lalu juga siapa dalang sebenar dari ide ini? Jadi memang dari ke-7 pelaku ini ada peran masing-masing, namun memang yang boleh dibilang eksekutor untuk pemerkosa ini yang 3 orang. Jadi ada juga yang salah satu perempuan, dari 7 orang ini 1 orang perempuan. Ini dia yang mengajak dan dia yang meyakinkan kepada korban kalau memang akan dibawa ke rumah, namun ternyata dibawa ke hotel. Apakah korban sudah mengenal 7 orang ini sebelum kejadian? Jadi keterangan dari korban, para pelaku ini dikenal di tempat hiburan malam ketika mereka melakukan mabuk-mabukan di sana. Baik, jadi baru dikenal pada saat di lokasi kejadian, Pak Jamal? Betul, betul. Baik, pasal apa saja yang akan dikenakan dan ancaman hukumannya, Pak, kepada 7 orang ini, baik kepada 3 orang eksekutor maupun juga yang lainnya? Jadi untuk sementara akan kami terapkan pasal 285 KUHP serta pasal 5556 ancaman hukuman 12 tahun penjara. Baik. Bagaimana kondisi korban saat ini, terutama dalam sisi psikologis, dan apakah korban sempat melakukan perlawanan saat itu? Dari pengakuan korban, karena dalam kondisi mabuk berat, korban tidak sadar. Jadi setelah bangun sadar, dia baru tahu kalau dia diperkosa. Cuma memang dari keterangan korban, saya sempat melihat para pelaku ini melakukan wanting terhadap korban tersebut. Jadi 3 orang yang melakukan eksekusi, lalu juga dengan korbannya sendiri dikonfirmasi dalam keadaan mabuk semua ya, Pak? Iya, jadi untuk korban, dia boleh bilang sangat mabuk. Untuk para pelaku ini, dia tidak terlalu mabuk, Pak. Karena dia sadar secara bergantian masuk ke kamar untuk melakukan pemerkosaan itu. Baik. Pak, apakah ada pendampingan psikologis yang diberikan kepada korban saat ini? Untuk psikologis sampai saat ini kami siapkan, Mbak. Cuma namun kami lihat dan korban sendiri di saat dilakukan pemeriksaan oleh unit PPA Polsek Panakukang dalam keadaan baik-baik. Alhamdulillah sampai sekarang untuk kondisi psikologis korban baik-baik saja, Mbak. Apabila nanti perlukan, kami sudah koordinasi dengan psikolog dan P2TP2A Kota Makassar untuk melakukan pendampingan. Baik, selain pemerkosaan, tapi dipastikan tidak ada barang-barang korban yang hilang ya Pak ya pada saat bangun? Tidak ada, Mbak. Kami sudah pastikan dalam pemeriksaan terhadap korban
bahwa memang untuk barang lengkap semua, handphone dan lain-lain, cuma memang korban hanya melaporkan terkait pemerkosaan. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Jamal. Kami menunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih sudah bergabung di Aju Siang. Pemirsa, jenazah korban pembunuhan mutilasi yang jasadnya ditemukan di apartemen Kalibata City dimakamkan oleh pihak keluarga. Sementara itu polisi melibatkan psikiater untuk memeriksa kejiwaan 2 tersangka pembunuhan mutilasi. Ratusan kerabat mengantarkan korban menuju tempat peristirahatan terakhir. Sebelum dikebumikan, keluarga dan pelayat melakukan doa bersama dan sholat jenazah. Bupati Sleman Sri Purnomo turut menghadiri pemakaman. Tentu saja atas nama jajaran aparat pemerintah Kabupaten Sleman, juga melalui masyarakat Sleman ikut berduka cita. Ya sedalam-dalamnya meninggalnya Jenderal Diarle itu. Ya dengan kejadian yang terjadi yang menimpa pada beliau, kami sangat prihatin dan juga yang mudah-mudahan keluarga diberi ketabahan kesabaran. Polisi masih mendalami kejiwaan 2 tersangka dalam kasus pembunuhan dan mutilasi RHW di apartemen Kalibata City, Jakarta. Polisi melibatkan psikiater untuk memeriksa kejiwaan 2 tersangka, terutama DAF yang berperan sebagai eksekutor pembunuhan hingga mutilasi. Menurut polisi, pemeriksaan kejiwaan dilakukan karena tersangka DAF terkesan tenang saat melakukan aksinya. Bahkan DAF sempat menginap 1 malam dengan jasad korban. Kita rencanakan untuk lakukan pemeriksaan psikiater, khususnya kepada DAF ya. Karena dengan ketenangan kita lihat kemarin hasil rekonstruksi dengan ketenangannya dia untuk melakukan eksekusi dan bahkan mutilasi kepada si korban ini ya. Mungkin teman-teman media kan kemarin ikut juga pada saat rekonstruksi. Makanya nanti akan kita rencanakan untuk hal tersebut, untuk kelengkapan lagi berkas kita untuk sebagai bahan masukan kepada jaksa penuntut umum maupun juga dari hakim nantinya yang akan menyidangkan sesuatu. Kasus mutilasi ini terungkap saat penghuni lantai 16 apartemen Kalibata City curiga karena mencium aroma tidak sedap dari salah satu kamar sehingga memanggil pengelola apartemen dan polisi 16 September lalu. Hasil pemeriksaan menunjukkan jasad termutilasi adalah RHW yang dilaporkan menghilang oleh keluarganya sejak 9 September. Setelah diselidiki, polisi menangkap tersangka yang merupakan sepasang kekasih di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Polisi menyebut pembunuhan telah direncanakan begitu rapi dengan modus ingin menguasai harta korban. Tersangka LAS mengaku mengenal korban di media sosial dan bertemu di apartemen Pasar Baru di Jakarta pada 7 September. Kedua tersangka membunuh korban karena tergiur harta. Korban dibunuh dan dimutilasi saat berkencan dengan LAS. 2 tersangka membawa jasad korban ke apartemen Kalibata untuk disimpan sementara sambil menyiapkan rumah sewaan di Cimanggis, Depok sebagai tempat penguburan. Namun belum sempat menghilangkan jejak kejahatannya, 2 tersangka tertangkap. Dalam olah tempat kejadian perkara terkuak, jasad korban dimutilasi menjadi 11 bagian lalu dibungkus dan disimpan dalam koper. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah karena ada modus baru pencurian sepeda motor dengan menggunakan sambal ekstra pedas. Pelaku yang sudah 17 kali melakukan aksinya ditangkap bersama barang bukti 7 unit sepeda motor dan sebungkus sambal yang menjadi senjatanya. Dua pelaku pencurian motor ini punya modus berbeda dengan pencuri lainnya. Mereka tak menggunakan senjata tajam, tapi justru sambal ekstra pedas. Ya, berpura-pura memesan ojek online. Pelaku akan beraksi di tempat yang sepi. Pelaku kemudian memukul pengemudi online dan melumuri wajahnya dengan sambal. Saya diarahkan ke tempat lain, tempatnya masih di daerah Kota Baru, cuma nggak tahu daerahnya ke sana berapa. Ya, setelah sampai saya putar balik, pas saya putar balik sempat ngeleret ke dia, langsung dia mukul, langsung naplokin sambal berulang-ulang. Polisi menyita barang bukti 7 unit sepeda motor dan sambal pedas yang menjadi senjata mereka. Kedua pelaku yang sudah 17 kali melakukan curanmor di tempat berbeda dengan menggunakan modus oleh sambal ini terancam hukuman 9 tahun penjara.
Kejadian ini sudah terjadi sebanyak 17 kali berdasarkan pengakuan tersangka. Semuanya modusnya sama, dengan meminta korban mengantarkan ke suatu tempat dan membaluri wajah korban dengan sambal. Kepolisian mengimbau jika ada korban lainnya dengan modus oles sambal oleh pelaku, diharap melapor ke Mapolres Cimahi untuk pengembangan lebih lanjut. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.